kita mau siapkan hati kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan, untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita, mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau sama-sama untuk fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita dengan segala permasalahan mungkin, dengan segala hiruk pikuk yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau tenangkan, kita mau fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan berdoa Tuhan. Bersatu hati untuk kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami tenangkan hati kami, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh tenang di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Untuk kami menerima berkat yang baru Tuhan. Kami percaya berkat-Mu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Kami percaya pemulihan-Mu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga saat ini untuk kota Philadelphia, kota di mana kami tinggal, biar berkat Tuhan selalu ada di kota ini Tuhan. Keamanan, pemeliharaan Tuhan terus ada Tuhan buat kota ini. Dan doa berkati anak-anak-Mu Tuhan, selalu dalam perlindungan-Mu, selalu di dalam naungan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Kau lindungi biar sampai di tempat ini dengan selamat, boleh bersuka cita, boleh bernyanyi, memuji, menyembah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan, katakan saudara. Pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku Tuhan. Berkati, katakan sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian, syukur hakiku. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan dari awal saudara. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Berkati hidupku. Sekali lagi Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, 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 kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan.
sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Yes Lord, thank you Jesus. Di dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu. Yesus, Yesus, amin. Menyembahmu Tuhan, Yesus, ku menyembahmu. Katakan segala pujian, syukurlah. Jemaat Tuhan katakan, Kau hadir dalam hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirlah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku sekali lagi segala pujian dengan lembut saudara. Oh segala pujian, syukur bagimu. Yes Lord, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembah, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, kemuliaanmu sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji menyembahmu Tuhan. Bersiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan Tuhan. Yang hilang pengharapan pagi hari ini akan diberikan pengharapan baru Tuhan. Yang mengalami ketakutan Tuhan, kami percaya segala roh ketakutan gak datang dari Tuhan. Kami mau usir di dalam nama Yesus. Kau berikan roh ketenangan buat anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersiap sekali lagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan. Umat yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi saudara. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk membaca ayat Alkitab di pagi hari ini, terambil dari Ulangan 30 ayat 19, Deuteronomy 30 verse 19. Oke, baca in English and Indonesia. Sekarang Indonesia dulu ya. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Okay, in English. Today I have given you the choice between life and death, between blessing and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life, so that you and your descendants might live. Siap memuji Tuhan? Amen. Oke, katakan kiri kanan Anda, mari menjadi saksi buat Tuhan.
Sama-sama katakan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun Sorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Amin. Masih semangat? Oke, kita goyang sama-sama menyanyikan Yesus adalah sumber kehidupan. Yes. Oh, oh haleluya. Sama-sama katakan. Oke, sama-sama katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berharap dan percaya. Buka mataku, Lihat sekelilingku. lihat sekelilingku. Oh nyatakan. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan Berkala besar. perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku.
aku berarti Tuhan. karena Yesus Tuhan, tempatku berharap dan percaya. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber Kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh haleluya, kami sorakan Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku Selama-lamanya, selama-lamanya. Oh Yesus, dipersilakan duduk semuanya. Hari ini Tuhan, kami diajak untuk menjadi saksi hidup-Mu. Berkati kami, lindungi kami ya Tuhan. Because of who you are, we praise to you. Haleluya. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Mari sama-sama katakan. Because of who you are. Oh, because of you. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice. Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who Jehovah Jireh, Jehovah Jireh,
who you are. I give you glory. I give you glory, Jesus. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will Lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you Lord, are, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you Jehovah are, Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you're reigning, Jehovah, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, Jehovah, Jireh, oh, my provider, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi. oh Lord, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. mari sama-sama katakan, Jehovah, Jehovah Nissi, oh, Jehovah Shalom, my Prince. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Oh, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Mari menyembah Tuhan saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau kami tinggikan, oh Jehovah Jireh. Kami selalu bersyukur Bapa. Selalu bersyukur, Amin. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu Ku menopang. mau Ku bersyukur. mau selalu bersyukur, Oh, selalu bersyukur. haleluya. Kau Bapakku Yang yang setia, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu selalu bersyukur. bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu Kau selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. oh, Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, katakan sekali lagi saudara, ku mau selalu bersyukur. Yes Lord, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selalu setia, yang selalu menopang, selalu menolong kita. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Saudara, tetap berdiri. Kita mau siapkan hati kita saudara untuk kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Saudara-saudara yang butuh anggur perjamuan, saudara bisa angkat tangan. Nanti Asher bisa memberikan buat saudara. Oke, kalau saudara sudah siap, mari kita mau sama-sama berdoa. Kita mau pegang roti ini di tangan kanan kita. Kita mau angkat tinggi sebagai tanda bahwa Tuhan adalah otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman Tuhan berkata, pada saat malam hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan duduk bersama dengan murid-muridnya, dengan sahabatnya, dengan teman-temannya yang selalu bersama dengan dia. Dan dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatkan akan aku. Saudara percaya kalau roti yang ada di tangan kanan saudara ini melambangkan tubuh Kristus. Saudara percaya yang telah menggantikan kita dari api neraka menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Kalau saudara percaya katakan amin. Mari kita mau sambut bersama-sama saudara. Amin, terima kasih Tuhan. Setelah dia memakan roti, saudara, lalu Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sudah memakan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang Kau curahkan buat kami. Darah-Mu yang membasuh dosa-dosa kami. Darah-Mu yang menyucikan setiap kehidupan kami. Dan kami dilayakkan untuk tinggal bersama dengan Engkau Tuhan. Saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara
Ini adalah melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk membasuh dosa kita, saudara. Sehingga kita boleh memperoleh kehidupan kekal bersama Yesus. Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama, saudara. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Dalam nama Yesus, terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan, untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau menyiapkan hati kami untuk kami menerima berkat firman Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Menolong kami untuk kami memiliki konsentrasi, memiliki hati yang gembur untuk menerima firman Tuhan. Sehingga kami boleh diubahkan saat kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang berubah Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang enggak dari Engkau, yang akan menghancurkan, merusak, mengganggu setiap konsentrasi kami dalam menerima firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, please have a seat. Terima kasih buat teman-teman pelayan-pelayan yang sudah melayani, teman-teman yang melayani di sekolah minggu, usher, di tempat parkiran, di Pax Cafe, semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, pagi hari ini saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ada beberapa pengumuman saudara yang kita mau sampaikan. Yang pertama adalah kalau saudara lihat di buletin ini, di buletin kita di halaman ketiga itu ada, kita akan mengadakan Ministry Appreciation Lunch gitu saudara. Jadi tanggal 23 November semua minister, semua pelayan Tuhan tidak terkecuali siapapun itu diundang untuk kita kumpul di Lower Hall November 23 jam 12.30. Kita mau adakan lunch sama-sama, kita mau adakan appreciation buat semua yang selama ini sudah sama-sama melayani dan sudah sama-sama berjalan buat PPC sampai hari ini. Beri tepuk tangan buat kita semua saudara ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, amin. Selanjutnya ada juga di halaman berikutnya, di situ ada Couples Talk. Itu ada Pastor Alvi dari GPCC akan datang bersama-sama kita November 13 jam 6 sore. Saudara diundang, yang couples yang akan menjadi couples boleh juga, boleh datang untuk sama-sama kita ngobrol, kita belajar firman Tuhan tentang perkapelan saudara ya. Jadi Kamis November 13 jam 6 sore saudara. Selanjutnya juga saya mau ngingatin untuk retreat. Siapa yang udah daftar retreat saudara? Angkat tangan saudara. Loh, ini gimana nih ya? Siapa yang gak daftar retreat saudara? Kenapa? Oh Pastor Bernie. Nanti yang belum daftar retreat boleh silahkan daftar di tempat lain karena tempat kita sudah tidak ada lagi. Ya. Tapi kalau saudara mau datang, tempat kita anyway saya ngomong retreat pun sudah percuma karena sudah tutup saudara ya. So the retreat space is closed, no more space, but kalau saudara mau datang di tanggal 27, 28, 29-nya juga boleh, silahkan datang. Tapi kamar sudah nggak ada, saudara mau datang terus pulang atau saudara mau nginep di tempat lain, you are welcome untuk ikut sessionnya saudara ya. 27, 28, 29 saudara. Dan juga untuk, di
garasinya Pex Cafe ada sumbangan yogurt, saudara. Ya, jadi saudara nanti habis kebaktian diundang ke Pex Cafe seperti biasa. Saudara boleh ke garasi, ambil yogurtnya, bawa pulang. Saudara mau bawa buat teman-teman saudara juga boleh, saudara ya. Terus, I think that's it. Ya, itu aja pengumumannya untuk pagi hari ini. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang grade 6, grade 7 boleh ikut dengan konik di lower hall. Grade 8, grade 9 ke lower hall bersama Koko Leo. Dan all girls dari 6 sampai 9, grade 6 to grade 9 di greeting room bersama Cici Valen. Dan grade 10 to grade 12 di Pex Preschool di atas, di greeting room di atas bersama Koko Hansel. Oke, ya silahkan boleh. Oke saudara, pagi hari ini kita diberkati oleh seorang pastor teman kita dari San Francisco. This morning we are blessed with pastor, our brother, our part of Mennonite family. Pagi hari ini Pastor Bernie from Mennonite, Chinese Mennonite in San Francisco, right Pastor? Ya, bersama-sama dengan kita akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Will bless us with the sermon this morning. Please give it up, please for Pastor Bernie. Dan saya minta Cindy untuk menemani untuk translate. Please Pastor Bernie. Please, Pastor. Thank you. Yesu kala sehapatku, Yesu hayanakan selu berada di siku. Ku sambar kuatiku. Did I say it right? Close. Yesus kaulah sahabatku, Yesus kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. That's exactly what I said earlier. Ya, itu barusan persis sama. This is our second time coming to visit your church. Ini adalah kali kedua saya dan istri saya datang bertemu dengan keluarga besar TPC. Last time, my wife and I thought when we worship with the worship team, we were 50 years younger. Terakhir kali waktu saya datang ke sini nih, saya merasa 50 tahun lebih muda langsung waktu worship bersama kalian semua. We can sense the energy emanating from this worship place because of the younger generation. Saya bisa merasakan ada energi yang begitu kuat dari jiwa-jiwa muda di tempat ini. Too bad we cannot live so close, otherwise we'll come here every Sunday. Ya, sayangnya saya tinggalnya cukup jauh ya, jadi saya tidak bisa ke sini setiap minggunya. If the whole worship team can come to San Francisco, Kalau misalkan tim Praise and Worship PPC bisa ke San Francisco, I would very much like to invite you to come to our church. kalian diundang untuk worship di church di San Francisco. We thank God and are truly grateful for Pastor Aldo's kind invitation and for your very warm welcome. Terima kasih untuk Pastor Aldo yang sudah mengundang saya dan istri saya dan juga warm welcome yang dapat dari saudara sekalian. My wife and I are delighted to worship with you. Kami berdua sangat senang untuk bisa memuji Tuhan sama-sama pagi ini. Pastor Aldo asked me to share God's word today on the subject of saksi hidup. Ya, tema yang dikasih oleh Om Aldo kepada saya adalah saksi hidup. That's exactly what I said earlier. Ya, So That's before it. we begin, shall we come to the Lord in prayer? jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Gracious Father, we thank you for gathering us in your presence today. Bapak yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini. As we come to hear your word on being living witness, Dan saat kami mendengar kata-katamu Tuhan tentang apa itu menjadi saksi yang hidup,
Open our hearts and minds by your Holy Spirit. Buka hati kami, buka pikiran kami dari Roh Kudus. Teach us, renew us, and empower us to reflect Christ in all we do. Ajar kami Tuhan, perbarui kami Tuhan, dan biarkan kami supaya bisa merefleksikan Tuhan Yesus di dalam segala kehidupan kami. We pray for Cindy and myself so that we speak in one spirit according to your holy word. Saya berdoa untuk diri saya dan juga Cindy supaya kita bisa berbicara dalam satu bahasa, yaitu adalah bahasamu Tuhan. May our worship and our lives bring glory to your name. Semoga semua ini hanya untuk kemuliaan bagi namamu saja Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. So how can we be a living witness? Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi saksi hidup? Let's say at work. At work, in a workplace. Oh, contohnya misalkan kita lagi di tempat bekerja. Of course, you are a hard worker. Tentu saja kita semua adalah pekerja keras di sini. When others complain or gossip, you choose to show honesty and integrity. Yang waktu orang-orang lain mungkin mereka mau bergosip atau apa, tapi kita memilih untuk berbicara kebenaran. However, strictly speaking, you are not living witness. Tapi dengan begitu saja, itu belum menjadi saksi hidup. How can we be a living witness, let's say, at home? Kalau misalkan di rumah, bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi hidup? We may have conflict with our family members. Mungkin kita ada konflik dengan salah satu anggota keluarga kita. Let's say you want to forgive them. Will it be a living witness? Kalau misalkan kita bilang, ya saya mau memaafkan mereka, apakah itu sudah menjadi saksi hidup? Can we be a living witness, let's say, in church? Kalau misalkan di gereja, bagaimana? You serve diligently. Kita datang setiap minggu pelayanan. When people ask you to serve, you volunteered. Kalau misalkan sebelum kita diminta aja, udah volunteer duluan. Are you a living witness? Nah, kalau misalkan gitu, apakah kita sudah menjadi saksi hidup? To be a living witness for Untuk- Christ means showing Jesus through the way we live and act. Nah, tapi kalau misalkan menjadi saksi hidup, itu adalah menunjukkan pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita dan tingkah laku kita. It means more than just talk about Jesus. Dan itu bukan cuma ngomongin Tuhan Yesus aja, saudaraku. In order to be living witness for Christ, we Untuk- need to be a born-again Christian. Untuk menjadi yang namanya saksi hidup, kita harus dilahirkan kembali. What is a born-again Christian? Apa itu orang Kristen yang dilahirkan kembali? For that, let's turn to our scripture today. Mari kita baca dari firman Tuhan pagi ini. Yeah, John 3, 1 to 10. Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. So John 3, 1 to 2, it says, there's English and Indonesian. Yes. So in the interest in time, that probably you just read the Indonesian. Sure. So do you want me to just read Yeah, the yeah. Sure. So let's mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya. Okay, let's go so- back to Oh, John we're gonna go back. 3:1. Yes, yes. So Nicodemus is an old man by this time. So yang namanya Nikodemus pada saat ini dia ini sudah orang tua. How do we know? Because he's a Jewish ruling council. He's a Kar- member of it. Karena dia di sini disebutkan adalah seorang pemimpin agama Yahudi. In order to be at the ruling council, you have to be a reputable person. Kalau misalkan Anda mau menjadi pemimpin agama pada waktu itu, Anda harus menjadi orang yang And terhormat. with high status. Statusnya tinggi, saudaraku. Yeah, so Nicodemus came to Jesus at what time? Dan Nikodemus datangnya kapan? At night. Waktu malam hari. So why would Nicodemus come to see Jesus at night? Terus ngapain Nikodemus datang ke Tuhan Yesus pada malam hari? There are many reasons. Banyak alasannya, saudaraku. Maybe Jesus was so busy.
Mungkin waktu itu Tuhan Yesus sibuk banget waktu paginya, jadi cuma bisa ketemu waktu malam aja. During the day, because of his high status, he didn't want to show asking Jesus question during the day. Atau mungkin juga karena statusnya si Nikodemus ini tinggi, dia nggak mau kelihatan kalau dia mau ngomong sama Tuhan Yesus. But to me, I think Nicodemus was thinking about the question, how to be born again all day long. Tapi menurut saya, untuk dia tiba-tiba datang malam-malam gini, dia tuh mikirin sepanjang hari, gimana caranya untuk saya menjadi orang yang lahir kembali. And he could not sleep. Dan nggak bisa tidur. And that is the time he can go to Jesus and talk to him. Dan ini waktu ada kesempatan di malam hari dia bisa datang ke Tuhan Yesus dan ngomong sama dia. But remember this verse, he said, "For no one could perform the signs you are doing if God were not with you, with him." Dan dia bilang kalau misalkan tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nicodemus is a Jewish leader. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. However, he believed that Jesus is from God. Tapi dia mempercayai kalau misalkan Yesus disertai oleh Tuhan. The reason is he saw what Jesus performed, all of the miracles. Dan karena dia bisa melihat sendiri apa aja miracle yang Tuhan Yesus telah perbuat. Now let's read John 3 verse 3. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 3. Should I just read? Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Does it make sense? Make sense gak saudaraku? It didn't make sense to me when I read it the first time. Why? Waktu saya baca pertama kali gak make sense buat saya. Kenapa gitu? This is an answer. Dan ini adalah jawabannya. What question was raised? Pertanyaan. What question was raised by Nicodemus? Kemarin di sebelumnya Nikodemus bilang apa? Nanya apa? He didn't ask any question, right? Did he? Dia gak nanya pertanyaan apa-apa sebenarnya. Right. But then Jesus said, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless what? They are born again." Tapi Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jesus' answer has no reason for him to say such a verse. Jadi menurut saya sebenarnya nggak ada alasannya untuk Tuhan Yesus tiba-tiba jawabnya kayak begini. It looks like Nicodemus had never raised a question yet. Karena sebelumnya Nikodemus kayaknya nggak bertanya apa-apa But let's read sebenarnya. verse 4. Tapi mari kita baca ayat keempat. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" So clearly Nicodemus has some idea or some concept about how to be born again. Jadi di kepalanya Nikodemus ini sudah ada konsep untuk kalau misalkan saya harus lahir lagi, gimana caranya? Apakah harus masuk Because lagi? he said, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Karena dia bilang, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? So at his age, Nicodemus' life experience gave him depth and perhaps a readiness to grasp a deeper truth. Dan karena Nikodemus ini sendiri sudah tua, dia sudah siap juga untuk menerima konsep yang baru lagi, yang berbeda. Now let's read John 3 verse 10. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 10. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Now obviously, Jesus recognized Nicodemus' achievement. Tentu saja sih Yesus melihat siapa ini Nikodemus dan apa yang sudah dia raih sampai saat ini. And he also pointed out the religious leaders at that time did not understand the prophecies from the Old Testament. Dan dia juga bilang kalau misalkan sebenarnya waktu itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi tidak begitu paham akan profesi di zaman dulu. Yeah. Because many of them overlooked what has been proclaimed in the Old Testament about how to be born again.
Karena sebenarnya sudah dibilang di waktu di perjanjian lama banyak dibilang bagaimana caranya untuk dilahirkan kembali, tapi mereka kayak nggak membacanya gitu, nggak paham. During that time, I imagine Jesus wanted Nicodemus to revisit some of these Old Testament scriptures. Jadi menurut saya pada saat ini Tuhan Yesus tuh bilang ke Nikodemus sebagai dia pemimpin agama, baca dulu teksnya dari perjanjian lama, gimana kalian bisa membaca. One of them could be from Isaiah 44. Contohnya satu dari Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. So Isaiah chapter 44 verse 3 is a very powerful picture. Jadi yang digambarkan di kitab Yesaya 44 ini adalah gambar yang sangat powerful ya saudaraku. Depicting water Air flowing in a dry land. yang mengalir di tanah yang kering. Depicting water giving person who is thirsty. Air yang diberikan kepada orang-orang yang haus. So the result of this outpouring isn't necessarily physical sensation or outpour display. Dan yang dibilang tentang pencurahan air ini mungkin bukan air yang beneran air ya saudaraku. But it tells us that there's a divine transformation. Bahwa ada transformasi yang ilahi yang ada dari proses pencurahan ini. Yeah, a spiritual change in our life. Ada perubahan secara spiritual yang ada di dalam kehidupan kita. So another scripture from Old Testament could be Ezekiel chapter 11. Kita juga bisa baca dari Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. So another striking image Dan ini juga gambar yang is telling us that God remove our heart of stone and replace it with a heart of flesh. bahwa Tuhan bilang kalau misalkan dia akan mengeluarkan hati kita yang dari batu dan memberikan mereka hati yang taat. So these few verses from the Old Testament tell us about the idea or the concept of being born again spiritually. Dan konsep-konsep yang diceritakan di perjanjian lama ini memberikan kita contoh-contoh gimana caranya kita bisa lahir baru. So if we move forward to the New Testament, such as Matthew chapter 9, Kalau misalnya kita baca maju ke Matius 9 contohnya, when we worship God, just like this morning, we see the worship team outpouring their love for Christ. dan waktu pagi ini kita menyembah Tuhan sama-sama, kita ngelihat tim praise and worship-nya mencurahkan rasa pujian mereka kepada Tuhan. So what does God want from us when we worship Him? Apa yang Tuhan mau daripada kita waktu kita memuji Dia, menyembah Dia? Do we present sacrifice to Him? Apakah kita mau memberikan korban kepada Dia? So let's read Matthew 9:13. Mari kita baca Matius 9 ayat 13. So both of us who think that we are righteous, we want to worship Him, what are we supposed to do? Dan kita merasa kalau kita adalah orang benar, kita ingin memuji Tuhan, jadi kita harus melakukan apa? In fact, Christ is offering grace to us, accept us as we are, as sinners. Dan tapi Tuhan Yesus memberikan kita anugerah di mana Dia menerima kita sebagaimana kita. So the heart of Christian faith is this. Jadi hati daripada iman Kristiani adalah ini. We sinners believing and receiving Jesus Christ who died and rose again for us. Kita adalah orang-orang berdosa, tapi yang percaya kalau misalkan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. So through Him, through Jesus Christ, Dan melalui Dia, melalui Tuhan Yesus, our relationship with God can be restored. hubungan kita yang retak dengan Tuhan bisa dipulihkan. Just because He was resurrected on the third day after He passed away. Karena Dia telah dibangkitkan pada hari ketiga di mana setelah Dia meninggal. So the new life, the
born again life is to reflect God's grace in our life. Jadi waktu kita dibangkitkan lagi, dilahirkan lagi, itu merefleksikan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. And we can bring God's love and grace to other people. Dan kita membawa kasih Tuhan kepada sesama kita. So let's continue with the passage from John chapter 3, Mari kita baca dari Yohanes 3 verse 5. ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. So again, Jesus rephrased the whole concept, saying that no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Dan di sini Tuhan Yesus menjelaskan lagi konsep lahir baru. Dan lahir baru melalui air dan roh. Is this a new concept? Dan ini adalah konsep yang baru? No. Oh, enggak. We saw at least 2 scriptures from the Old Kan Testament. tadi kita sudah baca 2 ayat dari perjanjian lama yang berkata hal ini. From Isaiah and also from Ezekiel. Dari Yesaya dan juga Yehezkiel. So, but in this particular verse, we need to be very careful. Tapi untuk ayat ini kita harus hati-hati. It is important to notice that Jesus was not presenting water baptism as a required ritual for to be born again. Dan di sini sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengatakan kalau Anda harus dibaptis air, dibaptis selam untuk dilahirkan kembali. Rather, he was drawing a spiritual parallel. Water cleanses physical impurities. Tapi dia malah menjawab dari cerita dari perjanjian lama itu di mana air itu yang mensucikan hal-hal yang kotor. Yes, so water cleanses physical impurities, while the Holy Spirit cleanses the impurity of sin. Jadi kalau misalkan air itu kan membersihkan hal-hal yang kotor di tubuh kita. Dan tapi kalau the Holy Spirit, Roh Kudus itu yang mensucikan jiwa kita. So the spiritual cleansing only occurs in those who truly repent before God. Dan pembersihan jiwa kita hanya terjadi kalau misalkan kita benar-benar mengaku dan bertobat akan dosa kita. And throughout history, many genuine Christians have experienced the cleansing power of the Holy Spirit and have been spiritually reborn. Dan banyak cerita-cerita di mana banyak orang-orang yang percaya pengikut Yesus yang akhirnya dilahirkan lagi di dalam. And many of them may not have an opportunity to be baptized. Dan mungkin mereka nggak dibaptis dengan air. So water baptism symbolizes the end of the old life through repentance. Dan baptis air itu menyimbolkan pertobatan dan hidup yang baru. So let's continue in John 3 with verse 7. Mari kita baca di ayat yang 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. So kamu is also plural, can be singular or plural. No, it can be changed into plural. Kalian. Okay, but kamu is singular. Singular. Okay, yeah. So in English, you could be used as singular or plural form. Kalau misalkan di dalam bahasa Inggris terjemahan you itu bisa untuk satu orang atau banyak orang. So this is a warning from Jesus to Nicodemus. He Dan said, you should not be surprised at my saying. Dan ini adalah peringatan dari Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Dikatakan janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu. Nicodemus should not be surprised because Jesus quoted at least several scriptures from the Old Testaments. Dan dibilang di sini harusnya kamu nggak heran, nggak terkejut mendengarkan apa yang saya bilang pada hari ini. So just as we feel the wind and hear its sound, we cannot see where they are from. So is the Holy Spirit. Bagaimana kalau misalnya kita ngerasain angin atau nafas yang kita hirup, kita tidak bisa melihat di mana Roh Kudus itu berada. However, invisible to the human eye, the Spirit's work in a person is real and undeniable. Dan tapi walaupun kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, tapi kita bisa
melihatnya di dalam pekerjaannya di dalam kehidupan orang-orang. And the effects of the Holy Spirit cleansing us, the sin and impurity, can be so clear and visible in a transformed life. Dan kalau misalkan efek daripada Roh Kudus yang membersihkan sebuah jiwa itu bisa dilihat dengan benar di dalam kehidupan orang-orang. So next, let's read John chapter 3, verse 8. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. In other words, one can be reborn simply because of the Holy Spirit's transforming our life. Dan setiap orang bisa dilahirkan kembali kalau misalkan Roh Kudus mengubahkan hidup mereka. The Holy Spirit represents a real change internally in our whole life. Dan Roh Kudus itu mengubah hidup kita dari dalam dan seluruh hidup kita. Let me give you another example from the Old Testament again. Mari saya berikan contoh lagi, satu dari perjanjian lama. And it is from Psalm, let's see, what is it? Dari Psalm, Mazmur is the next 51. one. Psalm 51, Ya. yes. Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Yes, Psalm 51, 10 to 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku daripada hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Yeah, so King David, in his prayer of repentance, he did not ask for forgiveness. He did not just ask for forgiveness. He also pleaded with God to create in him a clean heart. Dan Raja Daud pada saat dia menulis doa ini, dia bukan cuma minta maaf kepada Tuhan, bukan juga meminta ampun kepada Tuhan, tetapi dia juga meminta hati yang baru, hati yang disembuhkan oleh Tuhan. So a truly repentant person doesn't only regret their action. Tapi kalau orang benar-benar mau bertobat, bukan cuma mereka merasa menyesal tentang apa yang telah mereka perbuat. They become deeply aware of their own brokenness and long for a renewed spirit. Mereka menyadari di mana bagian-bagian mereka yang retak, yang rusak, dan mereka ingin diperbarui. A renewed spirit meaning a heart aligned with God's will. Dan jiwa yang dibarui itu sesuai atau sejalan dengan kemauan Tuhan. So David's cry was not only for inner peace, but he wants his heart to be cleansed. Jadi dia bukan cuma jadi Raja Daud bukan cuma berdoa supaya dia mendapatkan damai doang di hati dia, tapi dia mau hati dia untuk dibersihkan. So the idea of being born again, we can see it from the Old Testament. Jadi konsep untuk dilahirkan baru kita bisa baca dari Perjanjian Lama. And we can also see it directly from John chapter 3. Dan kita juga bisa lihat secara nyata di Yohanes 3 itu. And we're not talking about the religious rituals. Dan ini bukan ngomongin tentang ritual religius ya. Go to the next slide. Okay. I You cannot can read see a that few Chinese words here. But how about the next one? Okay. What it means is lay down religion and take a hold of the Holy Spirit. That means being born again. Jadi yang tulisan Cina di atas itu artinya kita meninggalkan agama dan kita memegang roh. So we do not depend on religious ritual, but we need a regeneration of our hearts inside ourselves. Jadi kita tidak mengandalkan ritual-ritual agamawi, tapi kita mau menuju kepada kelahiran baru daripada diri kita. Okay, next slide. It says you were baptized but never born again. Jadi mungkin Anda dibaptis tapi belum lahir baru. Let's ponder upon this idea for now. Coba pikirkan ide ini sekarang. I can assume that many of us, including myself, we had water baptism. Dan mungkin banyak daripada kita di ruangan ini yang sudah melakukan baptis air. That could mean we are just a modern Nicodemus.
modern nowadays Nicodemus. Oh ya, mungkin kita sekarang ini ya kayak Nikodemus. We are still not born again. Kita masih belum lahir lagi, saudaraku. Why? Kenapa? Just like John 3:3. Karena Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, Please read it together. mari kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. So the question is, are we born again? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah dilahirkan baru? My question was not asking you whether you have been baptized. Dan waktu saya nanya ini, bukan nanyain Anda sudah dibaptis atau belum. Are we born again in spirit? Tapi apakah kita sudah lahir baru di dalam jiwa kita? Okay, next slide, please. Religious but without relationship. Kita punya agama, tapi kita tidak punya hubungan. Okay, please read Matthew. Mari kita baca sama-sama. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Isn't this a very dangerous warning to us? Bukankah ini adalah sebuah peringatan yang serius untuk kita semua? We may be serving the Lord in a church. Mungkin kita sudah pelayanan di gereja. It could be a minister, Bisa jadi seorang pendeta di depan. or it could be any one of you Atau bisa siapapun kita di dalam ruangan who ini. serve the church faithfully. Yang sudah dengan setia melayani Tuhan. But at the end, the Lord said, I never knew you. Tapi pada akhir kehidupan kita Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. That is a stark warning. Dan ini adalah peringatan yang kuat untuk kita semua. I'm not here to cause you to doubt about your faith in God. Bukan maksud saya pada hari ini untuk membuat Anda mempertanyakan iman Anda kepada Tuhan. But we need to re-examine ourselves whether our faith is really causing us to reconnect with God. Tapi kita harus melihat dulu di dalam kehidupan kita apakah iman kita itu memperdekat kita dengan Tuhan apa enggak. So we have religion, but we may not have redemption. Jadi mungkin kita punya agama tapi kita tidak punya redemption. Restored with God. Ya, belum dikembalikan lagi, belum dilahirkan baru lagi. We may have faith, Mungkin but we may not have fellowship with God. Mungkin kita punya iman, tapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. We may practice the religious ritual, but we do not have relationship with God. Mungkin kita melakukan hal-hal ritual yang agamawi, tapi kita tidak punya hubungan dengan Okay, Tuhan. the next slide. A soul without desire for God's word is a starving soul. Jiwa yang tidak haus akan firman Tuhan adalah jiwa yang kelaparan. So like in newborn babies, when they are hungry, what do they do? Kalau misalkan anak bayi, kalau misalkan mereka lapar, You all know that, right? apa yang mereka lakukan? They cry. Mereka nangis. We don't need to teach them to cry. Kita nggak perlu ngajarin mereka caranya nangis Naturally gimana. they cry. Mereka secara natural mereka bisa langsung nangis Because they're hungry, right? karena mereka lapar. So when we are a newborn Christian, Dan kalau misalkan kita adalah acco- orang according, Kristen yang baru dilahirkan, according to 1 Peter, di 1 Petrus 2, we don't like spiritual milk. Is it possible? kita membutuhkan air susu yang rohani. We need not to be taught to cry out for God's word if we are born again. Dan kita nggak perlu diajarin caranya gimana nangis untuk dikasih makanan. Kalau misalkan kita adalah orang-orang yang lahir baru. Okay, next slide, please. No conviction of sin is a living without witness. Kalau kita tidak sadar akan dosa, itu artinya hidup tanpa bersaksi. So from 1 John 3:6, Dari 1 Yohanes 3 ayat 6, let's read together. mari kita baca sama-sama. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. It simply says no conviction of sin, no transformation Kalau spiritually.
Kalau misalkan Anda tidak sadar sendiri tentang dosa Anda, tidak ada perubahan hidup. An unchanged life means no awareness of sin in our life. Kalau misalkan hidup yang belum diubahkan, artinya kita tidak sadar akan dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Okay, next slide. By their fruit, you will recognize them. Be a living witness for Christ. Kita bisa mengenali mereka dari buahnya. Jadilah saksi hidup untuk Kristus. So with this verse in front of us, let's think about how can we be a living witness, let's say in our workplace. Kalau misalkan dengan kita membaca ayat yang ada di depan kita pada saat ini, kita bisa merenungkan bagaimana caranya kita menjadi saksi hidup. Misalkan di tempat pekerjaan kita. So when your coworkers complain and gossip, what do you do? Waktu teman kerja Anda komplain, gosip, apa yang harus kita lakukan? You can be very honest, you can be very patient, you can show your integrity. But without Christ, you are not, or we are not witnessing for Christ. Anda bisa aja jujur, Anda bisa aja diam aja, sabar, tapi kalau misalkan tanpa Tuhan Yesus, Anda tidak bisa menjadi saksi hidup. In other words, without being born again, what we do is useless. Tanpa dilahirkan kembali, apapun yang kita lakukan itu tidak berguna. In your neighborhood, when you notice someone who is lonely, and you talk to them, and you care for them and help them, but without Christ, it is nothing. Kalau misalkan kita ngelihat orang di sekitar kita, mereka ada yang kesepian, terus kita di sana untuk mereka, kita temenin mereka, ngajak mereka ngomong. Tapi kalau tanpa Tuhan Yesus, itu tidak ada gunanya. In other words, if you are not born again, we are not living witness for Christ. Kalau kita belum dilahirkan kembali, kita bukanlah saksi hidup. At home, when Di you rumah. try to forgive your lovely member of the family, but you hold grudges Ya, kalau inwardly, you are still not being born again. Kalau misalkan Anda di rumah, Anda bilangnya saya akan memaafkan istri saya, suami saya, anak saya, tapi Anda In church, when you serve joyfully, teaching, welcoming, or praying for others, you demonstrate that faith is not just words, but action. And you are living witness for Christ. kalau misalkan di gereja Anda melayani, terus Anda menunjukkan kalau misalkan iman Anda itu melalui perbuatan. Recently, my wife and I visited United Kingdom for about 2 months. Kemarin saya dan istri saya pergi ke Inggris, ke United Kingdom selama 2 bulan. Because we just retired. Karena kami baru aja pensiun. So for some of you who are thinking about retirement, you may do so. Kalau misalkan Anda yang lagi memikirkan, haruskah saya pensiun? That is, join a team to be a missionary Ayo, somewhere. silakan pensiun dan ikut saya untuk menjadi tim misionaris. You could go back to Indonesia. Bisa pulang ke Indonesia? The reason we go to England is because there are about 200,000 people from Hong Kong moved to United Kingdom. Dan alasan kenapa saya pergi ke Inggris itu karena ada sekitar 200.000 imigran Hong Kong yang tinggal di United Kingdom. In the past 4.5 years, you all know the political instability in Hong Kong. Dan di 4,5 tahun terakhir kita bisa mendengar daripada berita-berita kalau ada ketidakstabilan politik di Hong Kong. We want to live to be a living witness for Christ. Dan kita mau hidup menjadi saksi hidup untuk Kristus. My wife and I came from Hong Kong. Saya dan istri saya asalnya dari Hong Kong. We can speak Cantonese. Kami berbicara bahasa Kantonis. So we want to find those people because they uprooted themselves from Hong Kong and they immigrated to England. Dan kami ingin bertemu dengan mereka, ke sana kepada mereka karena mereka sudah mengangkat semua kehidupan mereka dan pindah ke sana. God is calling us to be His witness. Tuhan memanggil kami untuk menjadi saksi untuk mereka. So to make the story short, for the last few weeks, we found a group of 200 some people from Hong Kong living in Cambridge.
Dan beberapa minggu yang lalu kami bertemu dengan sekitar 200 orang yang dari Hong Kong yang tinggal di Cambridge. We want to be the witness for Christ. Dan kami ingin menjadi saksi Kristus. So when we meet them, when they see my gray hair, they trust us being a retired minister. Jadi waktu saya ketemu dengan mereka, mereka lihat saya rambutnya putih, tua begini, jadinya merasa, wah saya adalah pendeta. We have the same Asian background, Kita punya latar belakang yang sama-sama orang Asia. and we try to be like Christ. We sit with them, we listen to their experience. Dan kami berusaha untuk menjadi seperti Kristus, duduk bersama mereka dan mendengarkan cerita mereka. We didn't talk much. Dan nggak ngobrol banyak, We try to bring Christ into our conversation. tapi waktu kita ngobrol, kita berusaha membawa Tuhan Yesus di dalam pembicaraan kita. If they are not Christian yet, we want to introduce the gospel of truth to them. Kalau misalkan mereka belum Kristen, kita akan pelan-pelan memperkenalkan good news itu kepada mereka. We want them to realize God's grace is sufficient for them. Kita mau mereka menyadari kalau anugerah Tuhan itu cukup untuk mereka. When they cry, we cry with them. Waktu mereka nangis, ya kita ikut nangis juga. And we all need to have a listening ear. Dan kita membutuhkan telinga yang selalu mendengar. We need to be good listener. Kita harus menjadi pendengar yang baik. We listen without interruption. Kita mendengar dan kita nggak menginterupsi mereka. And we also invite them to pray with us, and we also pray for them. Dan kita mengundang mereka untuk mendoakan kita dan kita juga mendoakan mereka. I know some of you are still working, but you can still take 2 weeks of vacation every year, right? Dan mungkin kita semua di sini masih bekerja, tapi pasti kalian bisa ada vacation 2 minggu kan. Everyone can be missionary. Dan siapapun tuh bisa menjadi seorang misionaris. We can be locally, Dan di sini juga bisa or secara we lokal. can go abroad. Atau kita mau keluar negeri juga bisa. 2 weeks before we came, before we left San Francisco, coming over here, 2 minggu sebelum kita pergi dari San Francisco untuk datang ke sini, during the lunchtime, we met 2 people. We can speak Cantonese. waktu makan siang saya bertemu dengan orang juga yang berbicara bahasa Kantonis. They were tourists in San Francisco, Dan mereka adalah turis yang datang ke San Francisco. but we happened to be talking in Cantonese around the lunch table. Jadi karena kita pas makan ngomong-ngomong bahasa Kantonis, My wife and I seized the opportunity, knowing that they are not Christian, but we share the 4 spiritual laws with them. tapi saya dan istri saya melihat ada celah di sini di mana mereka adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan, tapi di sini adalah tempat di mana saya bisa memperkenalkan Are you familiar with the 4 spiritual laws? 4 hukum roh. Yeah, it's okay. I mean, you can have different means to share the gospel in a very short amount of time. Dan mungkin kita punya banyak cara untuk bisa men-share Injil Tuhan di dalam waktu yang sangat singkat. At the end, we praise God. The brother and the sister, they both receive Christ, and we pray with them. Dan pada waktu makan siang itu juga seorang kakak beradik mereka berdua menerima Kristus. Imagine if we did not seize the opportunity, we would have no ways to introduce Christ to these 2 brothers and sisters. Kalau misalkan pada saat itu saya tidak mengambil kesempatan ini, mungkin kita tidak bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kedua orang ini. So oftentimes when we share the gospel, we pray for ourselves as well as praying for the ones who is hearing from us. Dan waktu kita memberitakan firman, biasanya kita mendoakan diri kita sendiri dan juga mendoakan orang yang mendengarkan. All we need to do is do not pass the opportunity to introduce Christ and grace of God to someone you meet. Yang saya ajak kita pada hari ini adalah untuk jangan kelewatan kalau ada kesempatan-kesempatan kecil untuk kita bisa memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan orang di sekitar kita. I listened to the instruction from Jacob. It's 10:41, so I must stop. Dan saya mendengarkan instruksi dari Pastor Jacob kalau misalkan ini 10:40 jadi saya harus berhenti sekarang. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for reminding us today what it means to be a living witness. Bapa di surga, terima kasih untuk mengingatkan kita semua pada hari ini apa artinya untuk menjadi saksi yang hidup. That is to let our lives reflect your love, truth, and grace.
untuk menjadikan hidup kita adalah refleksi daripada kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Lord, we confess that sometimes we fall short, Tuhan, kami mengakui kalau misalkan kami seringkali gagal. but we thank you for your Spirit who empower us to live differently. Tapi terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu memperkuat kita untuk bisa hidup berbeda. We need to live with kindness, courage, and compassion to others. Dan kita mau hidup dengan belas kasihan dan juga dengan percaya diri kepada orang lain. Help us not only to speak about Jesus, but to show him through our action, words, and attitudes. Bantulah kami bukan cuma ngomong aja tentang Engkau Tuhan, tapi untuk menunjukkan bagaimana dari kehidupan kami dan tindakan-tindakan kami. As we go from this place, give Saat- us eyes to see opportunities to shine your light. Saat kami keluar dari tempat ini, berikan kami mata yang jeli untuk bisa melihat kesempatan-kesempatan untuk bisa memperkenalkan Engkau. Help us to do so in our homes, workplace, and communities. Bantulah kami untuk melakukan ini di rumah kami, di tempat kerja kami, dan di komunitas kami. May our lives become living testimonies that draws others to you. Dan semoga kehidupan kami bisa menjadi saksi hidup yang membawa banyak orang untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. We ask this in the powerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Kita meminta ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amen. Amin. Thank you, Pastor. Thank you. Puji Tuhan, terima kasih. Thank you, Pastor Bernie and wife. Thank you for the ministry. May God always bless you, your family, and your ministry back in San Francisco. And be more living witness for everyone you met. Thank God. Mari saudara, sebelum kita tutup kebaktian pagi hari ini, kita mau siapkan persembahan kita. Kalau ada yang butuh amplop boleh angkat tangannya. Nanti Asher boleh memberikan amplop. Ada yang butuh ya di depan, ada butuh amplop. Asher boleh, ada satu amplop depan. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Depan. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita angkat tinggi sebagai tanda terima kasih kita. Kalau Tuhan sudah memberkati kita lewat financial juga. Dan Tuhan terus memberkati kita dalam kehidupan kita. Terus dan gak akan pernah berakhir kasih setia Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, membawa persembahan keuangan yang Kau berikan kepada kami, yang Kau berkatkan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami boleh bekerja, Kamu kembalikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Ajar kami untuk terus setia, untuk terus hati kami gak melekat kepada harta kami, gak melekat kepada mamon, tapi melekat hanya kepadamu. Ajari kami untuk terus setia kepadamu. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati setiap anak-anakmu yang mempersiapkan persembahan keuangan pagi hari ini. Kehidupannya diberkati, keluarganya diberkati, pekerjaannya terus diberkati di tengah-tengah pekerjaan yang sulit hari-hari ini. Tuhan, kami percaya anak-anakmu yang setia akan terus diberkati. Terus pekerjaan mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan. Keluarganya, kesehatannya, sukacitanya, damai sejahtera selalu mengikuti anak-anakmu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat dan memberikan persembahan pagi hari ini. Dan semua juga yang belum bisa memberikan Tuhan, terus Tuhan tetap berkati mereka Tuhan. Tetap Engkau tunjukkan kasih setia Tuhan gak akan pernah habis. Dan biar Tuhan setiap persembahan yang diberikan boleh menjadi berkat buat gereja ini, pelayanan Tuhan di tempat ini, keuangan yang dipersembahkan boleh dikelola dengan baik di tempat ini menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saudara, mari saya ajak saudara, undang saudara untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawakan kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dengan otoritas yang Tuhan berikan. Keluarlah dari tempat ini, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi setiap kita. Jadilah garam, jadilah terang dimanapun Tuhan tempatkan Engkau. Sehingga Tuhan boleh bekerja lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Sehingga apapun yang kita kerjakan boleh berhasil, dan apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berkat buat setiap orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang percaya katakan, amin. To God be the glory.